wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Fa nuwasil ma'akum ya ikhwan daras fajar fi kitab Sanadul Fudala qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi fid darain amin. Radhiyallahu ankum ila anqal ila ayna ila fan wasalna warabi'uha dan yang keempat dari apa? Syurutul ilm, syarat-syaratnya ilmu, sebagaimana apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi, ialah ihtisab, berharap pahala, fi nasyrihi, dalam menyebarkan ilmu, watarku, dan meninggalkan al-bukhli, pelit, bihi, dengan ilmu. Jadi yang keempat ini syaratnya ilmu ialah ihtisab, berharap pahala dalam menyebarkan ilmu. Jangan berharap yang lain-lain, berharap duniawi, tapi berharap nanti di akhirat. Dan juga apa? Meninggalkan pelit terhadap ilmu dalam menyampaikan ilmu. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, "Qul la as'alukum alaihi ajra." Qul, katakanlah, la as'alukum, tidaklah aku meminta akan kalian, alaihi, atasnya, ajron, upah, ya. Ya Allah tidak meminta upah kepada kita. Tapi Allah yang akan memberikan apa? Pahalanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man alima, barang siapa yang mengetahui, ilman, akan satu ilmu, fakatamahu, lalu dia menyembunyikan ilmu itu, aljamahu, maka memasangkan tali kekang, ya, hu, akan man, siapa Allah, yaumal kiamati, pada hari kiamat, bilijamin, dengan tali kekang, minarin, dari api. Jadi ini peringatannya tentang kewajiban menyebarkan ilmu. Jadi seseorang yang memiliki pengetahuan, memiliki ilmu, tetapi dia sengaja menyembunyikannya dari orang lain. Jadi nggak mau memberikan ilmu, ditanya nggak mau, pelit kayak gitu ya. Pengen dia yang tahu aja. Dia menyembunyikannya, kan banyak kayak gitu, orang kayak gitu ya. Pengen menyembunyikan ilmu supaya orang lain nggak tahu, cuma biar dia aja yang tahu, biar dia kelihatan aja hebat daripada yang lain kayak gitu. Maka dia ini hukumannya itu ya, hukumannya akan dipasangkan nanti di lehernya itu tali kekang dari api. Ini termasuk hukuman yang berat ini ya. Ini menggambarkan betapa besar dosa menyembunyikan ilmu yang bermanfaat. Jadi jangan sampai kita menyembunyikan ilmu. Nah, ketika ditanya saja kasih tahu kayak gitu. Kitanya tahu, kasih tahu orang lain. Wa khamisuha, yang kelima dari syaratnya ilmu, tarkul anfati, tarku, meninggalkan, al anfati, kesombongan, min qauli, dari mengucapkan la adri, aku tidak tahu.
Di syarat kelima dari ilmu itu tidak ada kesombongan, tidak merasa sombong, tidak gengsi gitu ya, dari mengucapkan aku nggak tahu gitu, saya nggak tahu, udah gitu udah cukup ya. Kalau ditanya apa nggak bisa ya sudah nggak tahu, jangan apa gengsi harus harus dijawab kayak gitu biar kelihatan pintar. Karena apa? La adri ini termasuk apa? Nisful ilim, setengah jawaban, setengah ilmu. Nah, jadi ini mengajarkan agar kita ini tidak sombong dalam ilmu. Ya. Jadi seseorang ini nggak boleh malu untuk mengakui ketidaktahuan dalam suatu hal. Wadah. Karena apa? Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi uluwi martabatihi, fi uluwi dalam ketinggian martabatihi, kedudukannya. Jadi Rasulullah ada yang udah martabatnya tinggi, yang sudah mencapai makom yang luar biasa ya. Lama su'ila, tatkala ditanya siapa Rasulullah, anis saati, apa sa'ah? Sa'ah apa? Hari kiamat ya. Tentang hari kiamat Rasulullah ditanya ya. Tentang apa? Hari kiamat oleh siapa ini? Malaikat Jibril ya. Malaikat Jibril nanya tentang apa? Tentang hari kiamat. Apa jawabnya Rasulullah? Qala, menjawab siapa Rasulullah, mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail. Itu jawabannya Rasulullah. Mal mas'ulu, mana fi, tidaklah al mas'ulu yang ditanya ya, tidaklah orang yang ditanya anha tentang hari kiamat bi'a'lama, lebih mengetahui minasaili, dari orang yang bertanya. Jadi itu jawabannya Rasulullah. Ini contoh ya, bahwa meskipun Rasulullah ini utusan Allah ya, yang memiliki kedudukan tinggi, beliau ini tidak segan-segan untuk mengatakan apa? Saya nggak tahu. Itu kan artinya saya nggak tahu gitu, ya. Jadi ketika ditanya tentang apa? Hari kiamat ya, beliau jawabnya apa? Orang yang ditanya ini saya ya, saya ini, kata Rasulullah, ini tidaklah lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Jadi orang yang bertanya ini apa? Mungkin lebih tahu gitu. Sama-sama nggak tahu. Nah, itu jawabannya Rasulullah ya. Dan juga apa? Walama, dan tatkala su'ila, ditanya anir ruhi, tentang ruh ya. Rasulullah pernah ditanya tentang apa? Ruh. Ruh ini seperti apa? Qala, apa kata jawab Rasulullah? La adri, aku tidak tahu. Jawabnya Rasulullah simpel, la adri, enggak tahu. Padahal sekelas Rasulullah itu ya. Pada tinggal tanya aja tentang apa ruh, apa Rasulullah jawabnya apa? La adri. Itu. Jadi kita juga nggak perlu apa? Nggak perlu sungkan untuk menjawab apa? La adri, mengatakan la adri. Itu syaratnya ilmu. Kalau kita ingin mendapatkan apa? Ilmu, jangan sok tahu ya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wasadisuha, dan yang keenam dari syaratnya ilmu, at-tawadu, ialah tawadu, adalah tawadu. Jadi tawadu ya, kerendahan hati. Tawadu itu rendah hati ya. Ini ajakan untuk bersikap rendah hati dalam hal ilmu dan kehidupan, tidak sombong dengan apa yang kita miliki. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa ibadur rahmani, dan hamba-hamba ar-Rahman, hamba-hamba Allah yang maha penyayang, alladzina yamshuna,
yang mereka itu berjalan alal ardi di atas bumi haunan dengan rendah hati. Jadi kata Allah, ayat ini menegaskan bahwa apa? Salah satu ciri hamba Allah yang baik, yang penyayang, ya, sebagaimana sifat Allah Ar-Rahman, ini yaitu apa? Adalah kerendahan hati. Harus memiliki apa? Sifat tawadu. Ya. Ini yang tercermin bahkan apa? Dalam cara mereka berjalan. Cara berjalan aja apa? Harus apa? Tawadu. Jangan apa? Sombong, petantang, betenteng kayak gitu. Karena apa? Cara berjalan ini termasuk simbol dari sikap rendah hati ya, dalam seluruh aspek kehidupan. Kayak gitu. Cara berjalan aja dalam Al-Quran apa? Disebutkan ya, dicontohkan harus apa? Rendah hati. Apalagi dalam hal yang lainnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda li Abi Dzarrin kepada Abi Dzar, sahabat Abi Dzar, ya Aba Dzarrin, wahai Abu Dzar, ihfad, jagalah olehmu wasiat nabiyika, wasiat nabimu. Jagalah olehmu wasiat nabimu. Asa, semoga an yanfa'aka, memberi manfaat padamu siapa Allahu Allah biha, dengan sebab wasiat. Jadi ini adalah nasihat kepada Sayyidina Abi Dzar untuk memelihara dan mengamalkan wasiat-wasiat dari Nabi Muhammad, dengan harapan bahwa wasiat tersebut akan bermanfaat baginya dalam kehidupan dunia dan akhirat. Apa wasiatnya? Yang pertama, tawadhu' lillah. Tawadhu', berendah hatilah ya, rendah hatilah lillah, karena Allah. Rendah hatilah kamu karena Allah. Tawadhu' lillah azza wa jalla, rendah hatilah karena Allah azza wa jalla. Apa manfaatnya? Asa'an yarfa'aka, semoga mengangkat kamu siapa Allah yaumal kiamati, pada hari kiamat. Jadi wasiat Nabi kepada Sayyidina Abi Dzar yang pertama ialah pada suruh rendah hati ya. Dengan rendah hati Allah akan mengangkat derajatnya di hari kiamat. Rendah hati ya, tawadu kayak gitu. Wasallim, apa salim? Ucapkanlah salam ya. Yang kedua nasihatnya apa? Wasallim, ucapkanlah salam. Ucapkanlah salam pada siapa? Alaman lakita min ummati, alaman lakita, atas orang yang kamu temui, min ummati, dari umatku. Birroha, baik yang orang baik ya, birroha orang yang baik, wa fajiroha, dan orang yang jahat. Baik orang yang baik maupun orang yang jahat, selama dia umat Nabi Muhammad ya, maka apa? Ucapkan salam. Sekarang kan menyebarkan salam gitu udah jarang sekali ya. Nanti ketemu orang assalamualaikum, assalamualaikum kayak gitu, minimal kayak gitu. Itu udah jarang sekali ya. Harus ya dari sekarang tuh ketemu orang kayak gitu ya, yang muda ke yang tua, yang tua ke yang muda kayak gitu. Sendiri ke orang yang banyak kayak gitu. Orang banyak ke orang yang sendiri kayak gitu, harusnya seperti itu. Ucapkan apa? Salam, tebarkan salam. Karena doa, salam itu kan doa. Assalamualaikum, keselamatan untuk kalian, warahmatullahi, tambah rahmatullah kan, dan rahmatnya Allah juga, wabarakatuh, dan keberkahan dari Allah juga.
Kan luar biasa itu. Terus apalagi nasihatnya? Wa ilbas, dan pakailah al khosyana, yang kasar, minat siabi, dari pakaian. Jadi suruh apa? Suruh pakai pakaian yang kasar. Maksudnya apa pakaian yang kasar ini? Dari karung? Enggak, ya maksudnya pakaian yang sederhana aja. Jadi pakai pakaian yang sederhana, ya. Enggak perlu pakaian-pakaian yang mewah kayak gitu. Pakaian yang sederhana aja, yang kelas apa itu? Middle end apa tuh ya? Kelas menengah ke bawah kayak gitu. Jadi jangan terlalu terlalu mahal, jangan terlalu biasa, yang terlalu bawah banget gitu. Karena orang tuh melihat melihat pakaian yang mahal banget, itu pasti dilihat oleh orang, ya pasti dilihat. Orang bakal fudul itu, bakal kepo, wah ini bajunya mahal, sarungnya mahal gitu ya. Dan juga orang melihat kalau pakaian yang paling jelek, ya. Pakaian jelek pun orang akan melihat itu, dilihat itu. Wah ini pakaiannya jelek banget ini, wah sarungnya bolong, bajunya bolong kayak gitu, pasti dilihat. Jadi pakaiannya yang sedang aja, yang sedang itu nggak akan dilihat oleh orang, ya, nggak gitu. Jadi anjurkannya seperti itu. Nah, jadi kalau antum mau pakaiannya apa, yang sedang aja, yang harganya sedang, nggak terlalu mahal. Wala turid, dan jangan kamu menginginkan bidzalika, dengan itu apa? Itu semua tadi tuh, tawadu, kemudian salam, pakaian, illa wajhallahi, kecuali keriduan Allah, ya. Jangan kamu menginginkan itu semua kecuali apa? Bertujuan mengharap ridhonya Allah. La'allal kibra, semoga kesombongan, wal himyata, dan amarah, la yajidani, tidak mendapati keduanya, fi qalbika, pada hatimu, masagon, satu ruang ya. Jadi semoga al-kibir wal himyah, kesombongan dan amarah, tidak ada di dalam hatimu, tidak ada ruang di dalam hati gitu. Nggak ada tempatnya di dalam hati. Kesombongan dan amarah itu doanya Rasulullah kepada Sayyidina Abu Dzar, Masya Allah ya. Wasabiuha, yang ketujuh dari syaratnya ilmu, ihtimalul adza, menanggung sakit. Nah, kalau pengen ilmu harus siap menanggung rasa sakit. Banyak rasa sakitnya dalam ilmu itu, enggak mudah ya. Kalau mudah aja kurang gitu ya. Menanggung apa ini? Dicontohkan di sini, fi badlin nasihati, dalam mencurahkan nasihat. Dalam mencurahkan nasihat, karena apa? Orang kadang memberikan nasihat itu kadang diterima, kadang tidak ya. Kadang orangnya juga nggak mau dinasihati, kadang marah dinasihati. Ya, kita harus siap menerimanya. Dan juga wal iktida'u, dan mengikuti bisalafis sholeh, dengan ulama salaf, ya, ulama terdahulu, as-sholeh, yang sholeh, fidzalika, dalam itu memberikan nasihat. Jadi memberikan nasihat ya kepada orang lain itu kan bisa menyebabkan seseorang menghadapi berbagai bentuk penolakan atau kesulitan. Tapi meskipun demikian ya, orang yang memberikan nasihat ini harus sabar dan menerima cobaan ini sebagai bagian dari tugasnya. Kalau Allah berfirman, wanha, dan cegahlah, anil mungkari, dari perbuatan yang mungkar, wasbir, dan bersabarlah, ala ma asobaka, atas apa-apa yang menimpamu.
Nah, ini ayat ini menegaskan bahwa tugas seseorang yang mengajak kepada kebaikan adalah mencegah kemungkaran. Ada kemungkaran, ada kemaksiatan, kita apa? Cegah ya. Kita cegah dengan tangan kita, dengan lisan kita. Nggak bisa ya sudah, hati kita minimal apa? Ingkari kemaksiatan tersebut ya. Dan juga apa? Bersabar terhadap segala ujian atau penderitaan yang menimpa sebagai konsekuensi dari apa? Tugas ini menyebarkan apa? Nasihat, memberi nasihat kayak gitu. Ulama salaf dulu kayak gitu ya. Memberikan nasihat nggak ada yang mudah, ada yang mudah, ada yang susah kayak gitu. Ketika berdakwah ada aja. Apalagi Rasulullah ya. Rasulullah Masya Allah ujiannya perih banget, pedih banget. Bahkan disampaikan oleh Rasulullah seperti ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, ma'udhiya, tidaklah disakiti siapa nabiun, seorang nabi, misla seperti ma'udhitu, seperti apa yang disakiti olehku, apa yang disakiti. Maksudnya apa? Tidak ada seorang nabi ya, yang disakiti seperti dengan rasa sakit yang aku rasakan ya gitu. Tidak ada seorang nabi yang disakiti sebanding dengan rasa sakit yang aku rasakan. Jadi Rasulullah SAW sendiri contoh ya dari seorang nabi yang mengalami penderitaan yang sangat berat ya, ketika beliau menyampaikan risalah. Nah, penderitaannya nabi ini nggak ada yang bisa mengalahkan hatta nabi-nabi yang lain. Jadi penderitaan, ujian yang paling besar yang dialami siapa? Yang mengalami paling besar ujian ini ya Rasulullah. Nabi kita paling berat ujiannya. Nggak ada yang mengalahkan Nabi ujiannya. Kalau kita masih ringan segini ya, ujian seperti ini aja kita udah galau, udah pusing ya. Diuji di pondok kayak gini, pengennya apa? Keluar, pengen boyong, pengen apa? Jangan. Itu masih ujiannya masih tahap belum apa-apa ya. Terus diuji, terus kita dunia ini tempat ujian, dunia ini. Kita nggak akan lepas dari namanya ujian selama hidup di dunia. Nggak akan lepas dari ujian. Terus diuji kayak gitu. Kayak gitu. Nah, ini umatnya diharapkan bersabar dalam menghadapi kesulitan yang sama seperti itu. Wasaminuha, yang ke-8 dari syaratnya ilmu, an yaksida, dia bermaksud bi ilmihi dengan ilmunya, man kana, kepada orang yang adanya dia ahwaja, lebih membutuhkan, ila ta'allumi, kepada belajar, kama yaksidu, sebagaimana dia bermaksud bis sodaqoti, dengan sedekah, bil mali, dengan harta, al ahwaja fal ahwaj ya, al ahwaja fal ahwaja, kepada orang yang lebih membutuhkan, fal ahwaja, lalu kepada orang yang membutuhkan gitu. Al ahwaj fal ahwaj, kan kita kalau mau ngasih sedekah, siapa yang membutuhkan ini ya. Jangan orang yang kaya, orang yang nggak butuh dikasih ya. Orang yang nggak butuh kita kasih baju, nggak bakal dipakai ya. Percuma ngasih baju ke orang yang nggak butuh. Baju apa ini? Akhirnya apa? Ditaruh aja di lemari, gak dipakai-pakai. Mana? Mendingan apa, kasih ke orang yang butuh. Ini nggak punya baju, ini layak dikasih ya. Akhirnya dipakai gitu. Dia juga apa? Butuh. Seneng kan kita juga ngelihatnya. Wah, baju pemberian kita dipakai, seneng ya. Kalau nggak dipakai kadang nggak seneng. Nah, sama ilmu juga ya. Dia orang yang memiliki ilmu, seharusnya dia mengutamakan mengajarkan ilmu tersebut kepada orang yang paling membutuhkan. Siapa yang paling membutuhkan gitu. Orang yang nggak butuh ngapain kita ajarin ya. Akhirnya apa? Nolak. Ibaratnya gelas, ini gelas
udah penuh ya, gelas udah penuh kita isi terus ya, akhirnya apa, terbuang terus, tolak terus ilmu kita, percuma. Nah kayak gitu. Wadah. Faman ahya, maka barang siapa menghidupkan jahilan, orang yang bodoh, bita'limil ilmi, dengan mengajarkan ilmu, faka'annama, maka seakan-akan ahyan nasa, dia menghidupkan manusia jami'an, seluruhnya. Jadi mengajarkan ilmu kepada seseorang yang tidak tahu diibaratkan seperti menghidupkan manusia ya, seperti menghidupkan manusia seluruhnya bahkan ya. Karena apa? Karena ilmu itu adalah sumber kehidupan batin dan akal ya. Kalau nggak ada ilmu ya batinnya ya mati, akalnya juga apa, mati, nggak tahu apa-apa kan. Orang nggak tahu apa-apa kayak apa ya. Itu orang yang mengajari satu orang nggak tahu, satu orang aja ya, dia seolah-olah apa, menghidupkan manusia seluruhnya. Kayak istimewa, ilmu tuh istimewa sekali, ilmu ya, udah ilmu aja patokan kita apa, ilmu, ilim bas alaihi wallahu alam bisawab.